Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur. Satu, diberikan apa, Bu? Diberikan nikmat apa? Sehat. Kalau nggak sholat neraka kok. Diberikan nikmat iman dan Islam. Yang kedua, kita syukuri apa? Nikmat sehat. Betul, sehat bukan segala-galanya, tapi dengan terganggu kesehatan akan terganggu segala-galanya. Yang ketiga, nikmat sempat. Berapa banyak orang mendengar pengajian hari ini belum tentu datang. Dia ke mall, berenang, jalan-jalan. Kalau ke mall bapak rombongan, bawa anak, bawa istri, bawa ponakan, bawa mertua. Ke masjid kenapa sendiri? Harusnya ke masjid yang bawa anak, bawa istri, bawa mertua, bawa ponakan. Ke mall sendiri supaya ngirit. Ini enggak saya lihat, saya pergoki orang. Asal ke mall suami, istri, anak. Giliran ngaji sendiri. Rugi kita, Bu. Demi Allah kita laki-laki ini akan minta pertanggungjawaban. Satu, terhadap ibumu. Kedua, anakmu. Ketiga, istrimu. Keempat, dirimu sendiri. Yang kelima, saudara laki-lakimu. Yang keenam, saudara perempuanmu, ayahmu sudah meninggal. Ngeri loh kita laki-laki ini, Pak. Kalau ibu-ibu hanya bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Saya ulangi ya, Pak. Kita bertanggung jawab terhadap istri kita, anak kita, saudara perempuan kita kalau ayah sudah meninggal, diri kita sendiri. Tapi orang di Indonesia saya lihat laki-lakinya cuek. Anak tidak berhijab, masa bodoh. Istri suka ngerumpi, tidak ditegur. Besan setan, masa bodoh. Sekarang harus ada perubahan, ada evaluasi dan koreksi. Siapa kita hari ini? Ampuni kami Allah, umur di atas 50, ibadah kami di bawah standar. Ampuni kami Allah, umur hampir 60, ya Allah, ibadah kami masih itu ke itu. Menangislah, Pak. Besok jadi saksi pada mahsyar. Air mata kita itu. Ibadah hanya itu ke itu. Tidak ada perubahan. Tidak ada koreksi. Tidak ada peningkatan. Sedekah hanya itu ke itu. Kotak masjid masuk cuma 2.000. 80% sampai sekarang masjid 2.000. Gaji 8 juta, 12 juta, masukkan kantong masjid, bisa ikhlas 2.000. Menangis saya melihat itu. Kok bisa tega ya Allah? Pendapatan 10-15 juta di kantor, masukkan ke kota amal 2.000. 80% masjid di Indonesia kota amalnya 2.000 itu. Subhanallah. Kenapa, Pak? Doktrin agama lemah di otak kita. Yang ada doktrin dunia dan dunia. Kita bangga mungkin punya rumah besar, kita bangga punya mobil mewah, tapi kita lupa yang membawa jenazah kita bukan mobil mewah tapi ambulan. Kita lupa kematian kita dibawa bukan ke rumah tapi ke kuburan. Kita lupa busana mahal yang kita pakai hanya kain kapan. Sebuah renungan, hidup ditutup dengan kematian, bukan berhenti tapi ada pertanggungjawaban. Antum udah nikah, jangan sepelekan hidup. Pertanggungjawaban itu berat. Man rabbuka, man nabiyuka. Tidak sekadar menjawab, tapi memahami jawaban itu. Beriman kepada Rasul, tapi tidak mengikutinya. Anak ibu juga begitu, yang masih pakai rok, yang tidak berhijab, jangan ibu santai. Nak, demi Allah nak, sayang nggak kamu sama papa? Kenapa mama ngomong begitu?
Berjilbablah nak, nanti kamu masuk neraka papamu gara-gara kamu tidak berhijab. Papa diminta pertanggungjawaban nak. Maaf, ada nggak anak bapak sampai hari ini sudah balik belum berhijab? Yang neraka itu bapak loh. Dosa pertanggungjawaban sebagai ayah. Jangan santai bapak. Alhamdulillah qadarullah saya tidak punya anak wanita. Seandainya saya punya anak wanita, saya tegas. Kalau kamu nggak berhijab, enggak sama dengan kamu masukkan ayah ke neraka nak. Ngomong hati ke hati dengan anak, bicara dua, jangan libatkan istri. Saya nggak kamu sama ayah nak, sama papa nak, sama Abi. Kenapa ayah ngomong begitu? Kenapa kamu sekarang sudah tingkat 3 kuliah, belum juga berhijab nak? Sama dengan memasukkan ayah ke neraka kamu nak. Peluk dia pak, peluk anak bapak, menangis bapak di kupingnya. Sama dengan kamu masukkan ayah ke neraka nak. Habis ini kita ke mall ya nak, beli jilbab, kamu pakai ya nak. Karena masih banyak saya pergoki, orang tuanya aktivis Islam, ayahnya rajin ke masjid, anak nggak berhijab cuek. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Itu persiapan menjelang hari tua. Antum kira-kira yakin nggak panjang umur? Nggak yakin? Antum kalau diminta ada suara dari langit, berapa umur yang antum minta? (50, 70, 90, 112? Saya selalu minta umur 84. Kalau bisa ya Allah, hamba meninggal umur 84 tahun. Taat dan bermanfaat. Itu doa saya selalu. Takdirkan hamba ya Allah meninggal di usia 84. Taat dan bermanfaat. Masya Allah. Ada orang memang minta pendek umur. Ada yang minta gitu. Kalau aneh Ustadz maksimal 50 tahun minta. Kenapa? Kalau antum berapa? Minta 38. Baik. Persiapan menjelang hari tua, satu, memperbanyak mengingat Allah. Sebab kalau kita zikrullah, banyak berzikir, peluang melakukan dosa dan maksiat insya Allah terhindari. Otomatis itu. Sambil nyetir bapak, ada sebuah hadis, mau nggak kuajarkan kamu, kata Rasulullah, ringan dalam ucapan, berat dalam timbangan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Bapak sambil nyetir ke kantor, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Minimal itulah subhanallah. Ibu-ibu sambil goreng nasi goreng, goreng tempe, goreng tahu, goreng jengkol. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Terus gitu. Jadi kesempatan ngerumpi kecil. Dosa terbesar wanita itu apa? Cangkem, tau cangkem? Mulut. Ngomongin orang, yang diomongin 3 biasa. Karena saya sosiolog ya. Saya perhatikan, saya amati, saya teliti, saya analisa. 3 korban yang sering diomongin istri. 1, suaminya sendiri. Kedua, mertua perempuan. Ketiga, iparnya perempuan. 3 ini selalu korban omongan mereka ini. Dia tukang sayur lah gitu. Justru dosa terbesar karena yang diomongin tuh suami. Oh, suami saya pak pelitnya masya Allah. Padahal udah dapat rumah, dapat mobil, dapat itu, masih juga pelit. Tapi kami suami-suami selalu sabar. Ibu tuduh pelit, kami diam. Padahal mereka tahu nggak ibu ini di kantor-kantor, boleh jadi dia dibentak atasannya, diomelin anak buahnya. Tapi demi Allah mereka nggak mau cerita di rumah itu. Dia tidak mau merepotkan istrinya. Mereka kadang dibentak loh di kantor sama atasannya, tapi tidak pernah cerita sama istrinya karena cintanya kepada itu. Betul ya? Halo? Dia nggak bisa jawab karena belum punya istri. 1,
memperbanyak mengingat Allah 13:28 langsung pakai mic, surah 13 ayat 28. Karena kalau banyak mengingat Allah, lupa kita melakukan perbuatan dosa. Kedua, terhalang melakukan dosa. Yang ketiga, dilindungi dari melakukan dosa. 13:28. Yaitu orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Kan itu Al-Quran. Statement Allah resmi, jelas dalam Al-Quran. Pertanyaan saya, kenapa banyak orang baca Quran masih suka ngerumpi? Why? Kalau jawaban benar boleh pulang. Kenapa? Ngajinya rajin, baca Quran subhanallah Senin Kamis dijalani, tapi masih ngomongin orang. Apa sebabnya? Tidak ada guru. Tahu jawabnya? Ibadahnya tidak ikhlas. Tidak terlindungi dia dari perbuatan dosa karena ibadahnya tidak ikhlas. Allah tidak memelihara dia. Puasa dia Senin Kamis karena mertua ada dari Garut. Dia ngaji karena sungkan sama tetangga. Pakai baju koko nggak enak sama teman akrab. Bukan karena Allah. Berhijab karena lingkungannya berhijab. Masuk di lingkungan tidak berhijab kok dia. Apa bu? Ibadah tidak ikhlas bukan karena Allah. Kalau karena Allah itu ada atau tidak ada orang beriman, dia beriman. Ada orang tidak ke masjid, dia tetap ke masjid. Dipuji atau tidak, tetap dia baca Quran. Persetan dengan orang lain, dia targetnya mencari ridho Allah, maradhatillah. Hidup begitu lempang enak kita. Kita abaikan omongan orang miring terhadap kita. Kita santai hidup itu. Jam sholat dia sholat, jam kerja kerja. Enak pak hidup kalau beriman itu. Tenang, diberikan ketenangan jiwa. Kalau bapak sudah mendapatkan ketenangan jiwa, berarti bapak orang beriman. Sederhana kok definisi orang beriman itu, diberikan ketenangan jiwa. Hidup susah tapi tidak gelisah, miskin tapi tidak minder, kaya tapi tidak pernah pamer. Itu orang beriman. Ini miskin, malu, kaya, pamer. Kalau bawa daging itu dipamerin pakai plastik tipis itu supaya lihat orang pulang dari pasar. Tapi kalau bawa jengkol, plastiknya warna hitam. Iya, Mas bikin plastik kita lah nggak enak. Kenapa? Tiap hari belanjanya jengkol doang katanya. Tapi giliran daging, Mas ganti plastik lah yang agak tipisan katanya. Ditenteng-tenteng di depan tetangga itu, supaya tahu tiap hari belanja daging, kerang, cumi. Saya pemerhati masyarakat soalnya. Iya, saya pemerhati. Saya perhatikan karakter orang Indonesia itu cenderung pamer. Cenderung pamer dari busana, dari sepatu, dari jam tangan. Kalau jam tangannya baru, bolak-balik dia gini supaya dilihat orang. Kayak ibu tadi kan gini mulu tangannya saya lihat. Masya Allah, Masya Allah. Ya, itu yang kita robah. Agama turun untuk memperbaiki itu, supaya kita apa? Tawadhu. Oh iya, sekaya apapun aku ya Allah, ini hanya pinjaman. Ya bunda ya, sehebat apapun kita hari ini, ditutup dengan kematian kok. Apa yang harus kubanggakan ya Allah? Tidak ada yang kumiliki di dunia ini, termasuk ruh yang ada di tubuhku. Ketika engkau keluarkan ruhku, aku akan kembali dimasukkan ke tanah. Tidak punya harga diri kita mas, diinjak orang dari atas. Jenderal sekalipun ketika meninggal dibawa ke kuburan, bukan dibawa ke istana. Betul? Ada sini jenderal? Kopral? Iya pak. Terus apa yang kita banggakan? Hanya satu, iman Islam. Harus bangga pak. Bapak ke Jerman, ke Perancis, agama Anda, I'm Muslim. Jangan, saya Islam. Nggak usah minder. I'm Muslim. Masalah buat lo gitu. Harus bangga, bersyukur jadi orang Islam itu. Saya bersyukur kakek saya dulu Islam. Kalau enggak barangkali saya Kristen seperti orang-orang Batak itu. Bersyukur kakek saya merantau ke Medan. Seandainya mungkin bertahan di Tapanuli, mungkin saya Kristen hari ini pak.
Kita syukuri. Nikmat yang terbesar adalah nikmat Islam itu. Konsekuensinya harus beribadah. Ada di sini Bapak yang keluarga Kristen. Syukur kita Pak. Buktinya opung-opung saya yang di Tapanuli sana itu, saudara-saudara yang Kristen sampai sekarang. Karena hijrah mereka ke Medan, karena bergaul dengan komunitas Melayu. Kalau enggak ya tetap Kristen Pak di Tapanuli sana. Bapak ada orang Batak di sini? Enggak ada. Ibu-ibu ada? Terus orang apa? Tadi orang Jawa enggak ada, orang Batak enggak ada. Jangan-jangan jin ini. Ya. Yang kedua, kehidupan dunia sangat singkat. Singkat, terbatas, dan pasti. Kalau kita tahu usia kita masih enak ya Mas ya. Misalnya saya 97, sungguh-sungguh beribadah. Ini persoalannya, kita nggak tahu kapan meninggal, tapi pasti. Secara teori psikologi, berarti harus kita isi dengan kebaikan. Karena kita tidak tahu, jangan-jangan nanti sore. Singkat, pasti. Yang tahu siapa? Hanya Allah. Rasul sendiri nggak tahu kapan meninggal dia. Tiba-tiba malaikat sudah diutus. Cuma membedakannya, Rasul itu diberikan firasat. Itu yang membedakan Rasul dengan kita. Firasat Rasul itu pasti beda dengan kita. Bedanya itu Bu, Rasul itu diberikan firasat kalau mau meninggal. Kalau kita enggak. Tiba-tiba baru ngobrol ngopi jam 4, jam 5 sudah meninggal. Kan sering kita ngomong gitu. Meninggal si anu, innalillah. Baru ngopi loh Pak saya tadi, setengah jam yang lalu. Kenapa rupanya? Berarti harus standby beribadah. Bayangkan sedang diskotik meninggal. Enak kita meninggal sedang pengajian, dia masih sedang baca Quran. Kawan saya sedang syahadat rakaat terakhir. Asyhadu an la ilaha illallah. Itulah syahadat kita, syahadat dia terakhir, dan itu penutup kematiannya. Allahu Akbar. Salat Isya Pak dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Terjatuh ke kiri, diangkat sudah meninggal. Sedang sholat, sedang syahadat, dan itu sekaligus syahadat terakhirnya. Betapa nikmatnya dia itu. Masya Allah. Ini sedang di warkop meninggal. Ya. Kedua, surat 10, 24, 20, 131. Kehidupan dunia sangat singkat. 10, 24, surat 20, 131. 10, 24. Sesungguhnya perubahan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Coba lihat Bu, air hujan turun mengalir habis kan. Dia menyirami batu terus, tapi tidak ada bekas. Setengah jam sudah kering. Kehidupan dunia seperti itu Pak. Kita bangga punya rumah, mati tinggal. Bangga punya baju mewah, kain kapan? Bangga kehidupan, ditinggal orang. Antum kira kalau meninggal antum masih didoakan tetangga? Nggak bakalan Bro. Ya udah dibaca. Surah 10 ayat 24. Sesungguhnya pengembangan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air tersebut. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna diingat dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, dan Allah kepada kita kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kembali. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang Begitulah dunia. Ada yang tumbuh, ada yang subur, ada yang berbuah, ada yang tidak. Sebagai apa? Ujian buat kita. Kadang kita kerja keras, gaji nggak seberapa. Kadang santai, orang transfer. Sebagai apa? Ujian. Karena target orang beriman bukan dunia ya Bu. Pastikan dulu Bu. Wallahi target orang beriman bukan dunia. Dunia ini sebentar.
Akhirat itu kekal. Tempat hanya dua pilihan, surga dan neraka. Ibu mau neraka atau surga? Pilihan hanya dua, surga dan neraka. Nar dan jannah. Dan masuk surga itu sedikit loh. Jangan antum kira banyak. Yang kedua, tugas malaikat hanya melaporkan, jurtul dan melaporkan ibadah kita, amal kita, perbuatan kita, kebaikan kita. Tapi tidak semua diterima Allah. Kenapa? Ibadah yang terima hanya yang ikhlas. Yang menakutkan saya itu, Bu, kita bangga dengan ibadah kita barangkali, udah banyak laporan cukup, tiba-tiba yang ikhlas hanya 37%, nauzubillah. Yang tahu ikhlas itu cuma satu, Allah. Itu yang paling banyak menjebak manusia nanti padang mahsyar, Pak. Ibadahnya tidak ikhlas, nggak bisa mundur, nggak bisa pulang, nggak bisa hidup lagi. Minta tolong sama siapa? Yang neraka digiring oleh malaikat, yang surga dikawal. Beda kan? Digiring dengan dikawal. Dikawal berarti terhormat, digiring berarti hina. Berapa malaikat? 37 berdasarkan hadis. 36 malaikat yang menggiring manusia ke neraka itu. Nauzubillah, Pak. Itu hadis. Sementara bagi kita insya Allah masuk surga, kita diberikan bebas mengintip penduduk neraka. Yang paling menyakitkan, begitu kita intip di neraka, di antaranya ada sahabat kita, teman kuliah kita, teman satu pengajian kita. Kok bisa? Rupanya di masjid pura-pura baik, di komplek pura-pura baik, rupanya kerjanya berzina di luar. Kita nggak tahu. Ibu mungkin punya suami di rumah baik, sholatnya ke masjid, di luar rupanya pacaran kerjanya, neraka. Begitu masuk surga ibu, disuruh Allah mengintip penduduk neraka, ibu lihat, astagfirullah, di antara penduduk neraka ternyata suami ibu. Mau bilang apa? Bisa terjadi? Yes. Makanya kita berharap mudah-mudahan semua ibadah kita ikhlas supaya kita masuk surga. Kalau sekedar ibadah belum tentu ikhlas. Kedua, belum tentu benar. Jadi persyaratannya apa? Ibadah yang benar dan ikhlas. Apa standar benar? Ada contoh dari Rasul. Kadang orang takbir aja nggak ada yang ikut Rasul. Contohnya apa? Takbir aja yang salah. Allah, nggak ada pernah Rasul mengajarkan takbir seperti ini. Masih banyak seperti orang tua. Allah, apa nggak dikoreksi ibadah itu? Sejak 17 tahun sampai 70 tahun tidak dikoreksi. Jadi salah terus. Masuk masjid kaki apa? Keluar masjid itu aja belum tentu orang benar. Sampai begitu detailnya Islam itu. Masuk WC ada bacaannya, Masya Allah. Itulah Islam, sempurna, mulia, tinggi, agung, suci, menguntungkan, menyenangkan dan menenangkan dunia akhirat. Kalau bapak sudah rajin sholat, rajin ngaji masih gelisah, berarti ada yang salah, ibadah tidak ikhlas. Coba evaluasi dulu. Oh iya ya, saya kadang ke masjid karena nggak enak sama tetangga. Ampuni hamba ya Allah. Saya pakai baju koko hanya ikut-ikutan, bukan karena Allah. Ampuni ya Allah. Evaluasi kita, tiap hari kita evaluasi, kita renungi. Terutama tengah malam. Apa yang sudah kulakukan, apa yang sedang kulakukan, apa yang akan kulakukan. Di mana aku hari ini ya Allah. Terutama kawan-kawanku yang seusia dengan saya, yang hampir 60 tahun. Bapak berapa umur sekarang? Yang baju putih ini bapak 70. Hah? 47. Masih relatif muda. Beliau usia 47, tapi wajah kayak 46 ya. Ya kan lumayan setahun kan. Betul. Saya sudah hampir 60. Kadang menangis kita itu.
Seandainya Engkau panggil aku hari ini ya Allah, enggak ada ibadah yang ku banggakan ya Allah. Air mata kita itu dikira enggak besok jadi itu, dihisap besok air mata itu, air mata penyesalan, air mata taubat. Ada orang maksiat 40 tahun, 41 tahun dia taat, baru setahun dia meninggal surga karena bertobat usia 40. Makanya kita nggak boleh merendahkan orang. Mau jadi apa kamu? Umur 41 dia tobat, baru 2 hari dia tobat meninggal surga. Bagi Allah mudah, betul kan? Betul-betul ikhlas dia, menangis dia malam itu. 2 jam setelah menangis dia pun meninggal. Surga, Pak. Masya Allah. Makanya banyaklah mengingat Allah supaya kita terlindungi dari dosa, dari maksiat. Jangan ingat istri muda melulu seperti beliau. Kedua, surat 20 ayat 131. 20 131. Engkau tunjukkan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Coba lihat, kami uji mereka dengan kesenangan. Jangan bangga kita punya uang banyak, itu ujian, Pak. Bersyukur enggak? Apa bentuk syukurnya? Sedekah enggak kita? Ada enggak anak yatim yang kita bertanggung jawab? Saya minta sedekah itu tidak sporadis, tapi stabil. Target kita sedekah sebulan 1 juta. Pastikan setiap bulan sedekah 1 juta. Allah istiqomah, kau berikan rezeki. Kenapa kita tidak istiqomah sedekah? Allah istiqomah memberikan kesehatan kepada kita. Kenapa kita tidak istiqomah bersyukur? Seperti antum penghasilan misalnya 1 juta, target 50.000 sebulan sedekah. Tiap bulan 50.000. Tidak bisa tidak. Itulah ibadah yang disenangi Allah, istiqomah. 50.000 betul, tapi tiap bulan. Bapak yang penghasilan besar 20 juta, target 1 juta sebulan. Setiap bulan sedekah 1 juta. Objek boleh berbeda. Bisa orang miskin, janda tua, janda muda nggak usah dibantu, Pak, banyak yang bantu. Janda tua aja. Beliau seringnya cari janda muda. Ya. Janda tua aja saya bilang, janda muda nggak usah. Udah banyak orang peduli sama dia. Yang kurang peduli janda tua. Udah tua jelek lagi. Ya. Yang ketiga apa tadi? Tetap istiqomah dalam beramal soleh. Udah. Dalilnya 35 37, 46 13 16 97. 3 surah. 35 37, 46 13 16 97. Tetaplah istiqomah dalam ibadah. Walaupun sederhana ibadah kita, tapi istiqomah. 35 37. Dan mereka berkata di dalam neraka, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Maka dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang yang zalim tidak ada seorang. Iya, dulu kamu nerima beras, iya ya Allah. Kamu sering buka Quran, iya. Tapi kenapa tidak diamalkan, kata Allah. Sering baca Quran, tapi tidak diimani. Seperti kita lah kan. Quran depan mata kita. Rasulullah begitu berat dulu menerima Quran itu. Perjuangan, dihadang di tengah jalan, mau dibunuh di Gua Hiro. Beratnya memperjuangkan mendapatkan Quran dari malaikat Jibril. Kita sekarang enak kan, tinggal baca. Di masjid banyak Quran, kapan saja bisa. Makanya saya bilang, wajar ya sahabat itu generasi dijamin masuk surga. Perjuangan mereka luar biasa. Kita tanpa berjuang bisa baca Quran bebas kapan saja. Negara-negara komunis itu berat menjadi orang taat itu. Diuber-uber kalau transparan ke masjid. Kita enggak, kapan saja ke masjid, enggak pernah dilarang. Betul.
Berarti persoalan Indonesia ini bukan persoalan negara, persoalan umat yang tidak mau dekat-dekat agama, karena negara melindungi orang beragama. Nggak pernah kok saya lihat orang taat ditangkap, orang rajin baca Quran di penjara, nggak ada. Berarti persoalan pada pribadi orang. Ya Bunda ya. Sekarang pertanyaan Bunda, Bunda mungkin taat di rumah baca Quran tiap malam. Apakah suami dan anak Bunda seperti itu? Jangan biasakan ibu membaca Al-Quran sendiri, tapi mengajak anak. Habis maghrib, nak, sini nak sama mama baca Quran. Gantian ya nak. Nanti kamu membaca, mama menyimak. Nanti mama menyimak, kamu membaca. Jangan biarkan anak baca Quran sendiri, nanti kesalahan tidak terkoreksi ya Bunda ya. Gantian menyimak. Kalau perlu suami ibu disimak, karena banyak laki-laki ini maaf tidak bisa baca Quran, banyak. Lebih banyak perempuan yang bisa baca Quran dari laki-laki. Buktinya apa? Kalau Ramadan kita ada kajian baca Quran, itu paling 3 orang 4 orang laki-laki mau datang, karena malu nggak bisa baca Quran. Harusnya malu itu belajar, bukan malu tidak mau jadinya. Iya Pak, kalau kita bikin kajian di habis sholat tarawih lah, kita umumkan nanti Bapak kita tadarus Quran, silakan jangan pulang dulu. Yang tinggal paling 3 orang. Saya tahu itu kenapa mereka pulang, karena malu nggak bisa baca Quran. Harusnya itu kesempatan belajar Ramadan itu. Ada ustadz di situ. Terus sampai mati dong nggak bisa baca Quran. Di sini ada nggak begitu? Setiap malam ada pengkajian Quran. Berapa orang yang hadir? 4-3. Iya itu masalahnya. Ada peluang tapi tidak mau belajar. Akhirnya sampai meninggal nggak bisa baca Quran. Kan malu kita itu. Umur 78 tahun tapi nggak bisa baca Quran. Padahal kalau kita mau Bu, persoalan Quran itu bukan persoalan kecerdasan, persoalan keikhlasan. Bedakan matematika, fisika Pak, dibutuhkan kecerdasan. Quran itu bukan kecerdasan, keikhlasan. Kalau ikhlas kita, orang 70 tahun pun bisa lancar baca Quran. Ada kejadian udah kakek-kakek di Jakarta Pak, dia umur 70 tahun. Jadi waktu diajak baca Quran, saya malu Ustadz, nggak bisa baca Quran. Bisa Pak, saya udah setua ini 70 tahun, insya Allah. Dia pun ikut bergegas, Masya Allah. Hitungan berapa hari lancar membaca Quran karena keikhlasan itu. Persoalan Quran itu ikhlas, bukan cerdas. Kalau kita ikhlas, dimudahkan Allah. Sungguh-sungguh kita belajar. Ya, Bapak-bapak maaf, ada yang tidak bisa baca Quran. Ikhlaslah Bapak belajar, insya Allah dimudahkan Allah. Karena itu kitab suci. Baca 1 huruf aja pahalanya besar, apalagi 1 juz per malam. Daripada nonton TV, sinetron, ngopi, ngobrol. Berhentilah ngobrol-ngobrol dengan tetangga itu. Berhenti ngopi-ngopi itu malam. Mendingan belajar Quran. Di sini ada nggak difasilitasi belajar Quran? Tiap malam enggak? Sekali seminggu? Ya minimal itulah. Hadir Pak. Masjid sudah memfasilitasi. Nggak usah malu. Harusnya bangga. Ada kemauan belajar. Ya, insya Allah. Baik, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan kita bertemu 5 tahun ke depan. Insya Allah. Terima kasih. Kesalahan saya mohon dimaafkan. Kelebihannya itu semua dari Allah, bukan dari saya. Syukron kepada adindaku MC, kemudian Bapak pengurus. Mudah-mudahan istiqomah ngaji terus ya. Kemudian MC-nya siapa ini? Iya, secepatnya kita doakan menikah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.